Ulangan 12 ayat 1-32. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan, Allah nenek moyangmu, kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah kamu harus pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, korban nazarmu, dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu, dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu, engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang, kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan, dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu, dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu, dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang dipilih, yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Kamu ini, anakmu laki-laki, dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki, dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau mempersembahkan korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu, sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu, dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu.
Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah, supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti, seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik, supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa, maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu, yang kemudian untuk selama-lamanya. Apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah, supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka, setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu, dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka? Aku pun mau berlaku begitu. Jangan engkau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan, dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu lakukan dengan setia. Janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya. Wahyu 11 ayat 1 sampai 19. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat
sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, maka orang itu harus mati secara itu. Mereka mempunyai kuasa menutup langit, supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat, dan mereka mempunyai kuasa atas segala air untuk mengubahnya menjadi darah, dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya, dan orang-orang itu tidak diperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukacita atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. 3,5 hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah dan lain ke dalam mereka, sehingga mereka bangkit, dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh, dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu. Dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di surga. Celakalah yang kedua sudah lewat, lihatlah. Celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga, katanya, "Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya." Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, "Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah, yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memulai memerintah sebagai raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang, dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru-guru, gempa bumi, dan hujan lebat. Demikian firman. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari bagi kita semua yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan iman yang teguh dan di dalam kekudusan, saudara ya. Jangan mengeluh ya, saudara ya. Jangan mengeluh dalam segala tekanan, itu ucap syukur ya. Jangan marah-marah, marah sekali saja. Tapi jangan marah-marah ya, saudara ya.
Nanti ketika kamu marah, berkatnya mau datang, dan jadi kamu hardik itu. Ya, hati-hati, jangan sampai kamu tidak bisa mengendalikan dirimu, lalu kamu kalap gitu ya. Berkatnya mau datang, terjadi sudah takut kamu usir soalnya. Suami istri yang tidak kompak itu berkatnya jauh, saudara ya. Saya mengalami ketika saya kompak dengan istri saya ya, kita kompak 15 tahun, kita nggak, ya namanya bertengkar selalu ada ya namanya orang selisih paham. Biasanya saya ya yang rese ya, karena biasa saya ini memang temper ya. Tapi selalu teratasi sampai saya tinggalkan Tuhan. Kita pernah tinggalkan Tuhan, saya dan Ana, kita selalu nggak pernah nyambung ya, nggak pernah bisa beres. Aneh ya saudara ya. Saat kami kompak, berkat Tuhan itu selalu ada pertolongan Tuhan, kita selalu lolos. Masalah seberat apapun selalu lolos, saudara. Ajaib loh, masalah kita selalu berat-berat, saudara. Kelas berat semua masalah saya ya, tapi selalu lolos. Setelah kami tidak kompak ya, kami tidak kompak, anak-anak juga menderita. Ya sial terus, saudara, sama ya. Makanya Tuhan suruh mengasihi istri sebagai teman pewaris. Ya, istri itu adalah teman pewaris yang mewarisi Anda dan saya ya. Anda jagalah istri kita dengan baik, sayangi istri dengan baik. Ya, karena istri adalah teman pewaris. Nah, tetapi kadang-kadang yang jadi istri memang kelewatan, saudara. Kenapa? Ya, kalau istri kan nggak ada uang, apa aku tendang kan? Oh, ngaku, ayo ngaku loh, saudara. Nah, jangan bohong kamu. Aduh, saudara. Penyakitnya para istri itu apa, saudara? Uang, nggak punya uang. Penyakitnya para istri itu kalau nggak punya uang, pusing. Anda nonton nggak itu di YouTube tuh lagi viral itu Bank Bini, ya kan? Jangan menabung di Bank Bini. Kalau kamu nabung di Bank Bini, ya masuknya gampang, keluarnya susah, saudara ya. Bank Bini, bukan bank BNI, BINI itu loh, saudara. Bank BINI itu loh. Jangan menabung di Bank BINI, ya. Mana masuknya gampang, keluarnya susah. Setiap penarikan uang dianggap hutang, saudara. Setiap deposit bukannya untung malah buntung. Ya kan, di Bank BNI itu kan. Nah, kalau mau narik uang pasti berantem terus. Kalau kamu sudah narik uang dianggap hutang. Nah, kalau sudah hutang, debt collector lebih galak daripada preman tanah abang, saudara. Jadi jangan. Bank Bini ini memang repot, saudara ya. Aduh, dihitung terus, masuknya banyak, keluarnya susah. Udah deposit, lagi deposit, bukannya untung malah buntung, ya kan? Begitu kita narik, ngomongin dianggap utang. Begitu kita nggak bayar utangnya, ditagih lebih galak daripada debt collector kan? Nggak repot, saudara. Itu yang kalau Bank BNI ini kan. Ayo. Memang harus begitu ya. Istri itu harus begitu, saudara. Kalau istri tidak begitu, uangnya habis kamu nanti. Harus begitu ya, seorang wanita itu harus pegang uang yang kencang. Masalahnya kemudian suaminya nggak boleh narik, tapi dia sendiri juga boros ya, juga jahat. Saudara sepakat ya dalam keuangan, jangan biarkan ya. Intinya kan begini, saudara, dalam keuangan rumah tangga itu ya, bukan berapa uang yang masuk, saudara. Keuangan dalam rumah tangga itu bukan berapa uang yang masuk, tapi berapa uang yang keluar. Bagaimana kamu bisa mengendalikan, kamu bisa memanage uang yang keluar itu, saudara. Bukan seberapa banyak uang masuk. Wah, uang masuk itu berapa saja, dasarnya kamu rese habis, saudara. Kamu boros, lanang wadon, balapan ngentek duit. Silahkan, Anda pernah dengar gitu nggak, saudara? Laki-laki perempuan, suami istri balapan ngabisin duit. Balapan bukan balapan lari, bukan balapan makan, balapan ngabisin duit, saudara. Repot, saudara. Salah satu harus kencang duitnya ya. Salah satu kudu kencang pegang duitnya. Emang harus begitu, saudara ya. Kalau nggak repot ya. Suami istri itu jangan sampai dua-duanya balapan ngabisin duit. Nah, makanya saudara, sering kalau pertengkaran adalah pertengkaran uang karena menyimpan uang, saving, itu sehat. Kalau pertengkaranmu adalah karena pertengkaran nggak punya uang, itu nggak sehat, saudara. Ya, pertengkaran nggak punya uang. Kalau pertengkaran karena kamu ini masalah menyimpan uang, masalah menghemat, masalah mau beli barang, jangan. Itu sehat. Sekencang apapun pertengkarannya,
ya, sampai gebrak pintu, sampai membanting piring, ya, tapi kencang masalah uang ya, karena nggak mau keluar uang, itu sehat saudara. Tapi kalau pertengkarannya karena tidak punya uang, itu nggak sehat. Maka suami istri harus bekerja kalau benar-benar nggak ada uang masuk. Tetapi puji syukur ya, komunitas kita memberikan sembako dan beberapa kebutuhan lainnya, bahkan rumah pun kita bayari kontraknya. Kalau kamu masih bertengkar, mah kelewatan saudara. Kalau masih bertengkar kelewatan, apalagi yang mau bertengkarkan coba. Ya saudara ya, tadi ya kita baca firman Tuhan. Bait suci, di dalam bait suci itu kamu bisa berbagi makanan, kamu bisa makan daging saudara. Bahkan orang-orang pun mendapat berkat di situ. Itulah komunitas. Bait suci itulah komunitas kita ini saudara, bait suci. Ya, gereja bait suci, kitalah bait suci komunitas. Ya saudara ya. Di mana kita bisa berbagi satu sama lain. Ya. Nah, ya kalau di Eropa, kalau kita habis ibadah pasti makan siang sama-sama, atau malam ya kita makan malam sama-sama ya. Kita pasti makan siang sama-sama atau makan malam sama-sama. Ya, saudara ya. Itulah bait suci. Ya, makan siang sama-sama atau makan malam sama-sama. Udah simpel sekali. Sehingga semua orang bisa makan enak. Karena orang kan pengen makan enak sekali-kali kan. Makanya yang di Jakarta saya dukung ya, itu Bu Linda sama fotonya kebetulan Linda ya. Linda yang Surabaya sama Linda Jakarta ya. Kita bikin kopdar, kami mendukung ya. Ayo diundang, siap makan, rame-rame. Kami mendukung ya saudara ya. Mendukung, tapi bukan pesta pora, makan yang enak, tapi bukan pesta pora ya saudara, beda ya. Makan yang enak ya. Karena itulah kita ngumpulin orang-orang supaya semua orang kan pengen makan enak saudara ya, sekali-kali kan. Nah di situ kita berkumpul ngobrol, jangan ngukur pakai pakaian sederhana, jangan mewah, jangan pamer ya saudara ya, jangan ngukur ekonomi, jangan waktu kopdar itu. Bait suci yang benar itu adalah di mana semua orang berkumpul bersehati, bukan buat fashion show saudara, bukan buat pamer status sosial, tapi mereka kumpul untuk memuji Tuhan, kumpul untuk berbagi, ya, berbagi, ya, dimana bisa saling melayani satu sama lain. Itulah bait suci yang benar, itulah gereja yang benar. Kalau di gereja itu fashion show, ya, menurut saya itu bukan gereja. Kalau gereja itu Anda berusaha eksis, tampil dengan baju-baju mahal, pakaian-pakaian mahal, yang merek-merek, ya, atau gaya-gaya, itu bukan gereja, saudara. Ya, itu Anda sedang di dalam perkumpulan selebritis klub, ya. Tapi kalau gereja itu tempat kamu berbagi, ya, saling bercerita, bukan gosipin orang loh. Nah, kalau gosipin orang itu namanya klub arisan, saudara. Kamu di klub arisan itu pamer, wah saya baru beli Gucci loh, saya baru beli tempayan, ya. Nah, misalnya begitu. Nah, jadi masing-masing itu membawa kesederhanaan, kebersahajaan, ya. Ingat-ingat saudara ya, kalau dalam kumpul-kumpul itu jangan pamer-pameran ya saudara ya. Jangan cerita yang tinggi-tinggi, jangan cerita yang tinggi-tinggi. Ingat-ingat, karena menyakitkan saudara. Kamu nggak bermaksud nyakitin, tapi itu nyakitin saudara. Uangnya saya baru ini, tapi dia baru beli motor kemarin, nggak mau anaknya, terus taruh di pojokan itu, motornya, mobilnya taruh di pojokan, nggak pernah dipakai lagi. Itu nyakitin saudara. Oh itu pakaian baru, beli laptop baru tuh nggak dipakai tuh, itu menyakitkan loh saudara. Ya, jadi jangan cerita begitu saudara ya. Kamu harus mengerti itu menyakitkan. Saya mau makan aja cengap-cengap. Nah itu saudara, jangan sampai cita-cita yang begitu ya saudara. Ingat ya. Nanti akhirnya malah menjadi apa? Jadi gatel, orang datang akhirnya. Nanti kalau ada barang hilang kamu nuduh lagi, ya, repot saudara. Jangan sampai, ya. Nah saudara, di dalam bait suci yang terakhir itu, bait suci memang dari awalnya secara fisik bait suci digunakan untuk berkumpul orang percaya, dan di sana katakan bawalah persembahan ya, dan persembahan persepuluhan ke bait suci supaya orang-orang bisa makan.
Itulah fungsi bait suci yang paling utama, saudara. Fungsi bait suci yang utama bukan supaya kamu bisa nungging nyembah Tuhan, jengking begitu ya, nyembah Tuhan gitu, tungging, bukan, saudara. Fungsi bait suci yang pertama adalah untuk ngasih makan. Serius, saudara. Fungsi bait suci yang paling utama itu adalah untuk bisa ngasih makan. Bawalah persembahan dan persepuluhanmu. Buat apa? Buat ngasih makan orang-orang yang tidak bisa makan. Disitulah ada penyembahan, disitulah ada ibadah. Karena ibadah yang sejati adalah memberi makan, bukan memberi uang ya, bukan memberi uang kepada fakir miskin, tapi memberi makan. Itulah bait suci yang benar, saudara, memberi makan. Ya. Nah, di dalam memberi makan itu, kemudian ada yang benar-benar menderita, kita mendoakan. Ada yang sakit, kita rawat. Dan kemudian kita saling mendoakan, itu kita memuji Tuhan. Jadi mengalir, saudara ya. Ya seperti kopdarnya kita kan, kita kumpul, datang, kita kopdar, jadi makan, ya sambil saling mendoakan. Makanya nanti kalau kopdar jangan lupa supaya saling mendoakan, berkelompok, ya kan, sharing, yuk kita saling mendoakan satu sama lain, gitu saudara ya. Nah, di dalam bait suci itu, itulah tempatnya orang saling mendoakan. Ya, tempat di mana orang juga dimuridkan, diajar. Nah, inilah komunitas, inilah bait suci, saudara, yang tidak perlu gedung. Sekadang kita perlu gedung, tetapi inilah bait suci yang sebenarnya, di mana kita belajar firman Tuhan setiap hari. Ya, di mana kita kemudian selain makan, ya, saling menguatkan, saling berdoa, saling mendoakan, kemudian kita memuji Tuhan. Kita, aduh luar biasa Tuhan baik ya, kalau kita sampaikan dalam nyanyian. Nah, sebetulnya yang benar itu begitu asal usulnya, saudara ya. Asal usul itu seperti itu. Adapun ada daging yang dipersembahkan, korban daging, korban sembahan itu apa sebenarnya, saudara? Ya, tidak semuanya itu dibakar habis, saudara. Ada beberapa itu dibakar habis yang kemudian dibagi untuk orang-orang makan. Karena sebenarnya korban di bait suci itu adalah buat ngasih makan orang, saudara. Ya memang buat ngasih makan orang. Nah, ritual-ritual itu bagian supaya kamu menghormati. Cara ngasih makan itu udah seramon dilempar. Wah, yang ngasih makan anjing ini lempar daging ke sana, ini lempar daging ke sana. Tidak boleh, saudara. Tujuannya ritual di dalam bait suci itu adalah supaya kamu respect, supaya kamu jangan menghina ketika kamu bagi-bagi itu. Coba renungkan deh, coba lihat. Kenapa mesti ada ritual membakar, padahal daging bakaran itu kemudian dibagi-bagi. Membagi pun ada aturannya, cara baginya, saudara. Supaya orang respect, nggak sembarangan dibagi-bagi, dibuang-buang begitu. Kamu kalau ngasih, kita sama ya, kalau kita berdiakonia, kita selalu ingatkan ya para pengurus, jangan kayak, oh ini orang butuh, mentang-mentang dia butuh lalu kita semena-mena sama dia. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh seperti itu. Kita membagi dengan respect, karena justru karena mereka kita diizinkan melayani oleh Tuhan. Karena ada orang miskin. Makanya Yesus berkata apa? Orang miskin selalu ada padamu, kan? Mengapa orang miskin selalu ada padamu, saudara? Kasihan amat. Orang miskin selalu ada padamu, kata Tuhan Yesus. Ya tujuannya supaya kamu bisa melayani. Ya, supaya kamu bisa melayani Tuhan. Makanya selalu ada orang miskin di tengah kita. Walaupun kemudian tidak ada lagi yang miskin di tengah kita, karena orang miskin itu kita cukupi. Nah, begitu. Itulah teologi yang benar tentang bait suci. Itulah teologi Kristen yang benar, saudara. Kalau teologimu tidak membawa ke sana, memperhatikan orang-orang miskin, maka itu teologinya kayak nggak benar, saudara. Kalau inti dari pengajaran Kristen itu tidak memberi makan fakir miskin, itu ada yang salah, saudara, di situ. Dan itu harus selalu diingatkan setiap hari. Ya. Dan menjaga hidupmu di dalam kekudusan. Nah, baik orang Kristen maupun orang Yahudi, ya, dua saksi Allah, yaitu orang Kristen dan orang Yahudi, sama teologinya, saudara. Inti teologi dalam Yudaisme adalah memberi makan orang miskin dan menjaga hidupmu di dalam kebenaran. Inti teologi dari Kristen sama, saudara, yaitu memberi makan orang miskin dan menjaga hidupmu di dalam kekudusan. Itulah dua saksi Allah.
Ya, itulah dua saksi Allah di bait suci, saudara. Karena baik orang Kristen maupun orang Yahudi berkata hal yang sama, bahwa kita inilah bait suci. Hawa nafsu kita itulah korbannya. Ya, dan ketika kita membawa persembahan persepuluhan itu adalah untuk orang-orang miskin. Ya, saudara ya. Nah, kemudian ya, di dalam bait suci yang terakhir sudah tidak ada ritual lagi. Bahkan orang Yahudi tidak melakukan ritual-ritual lagi loh, saudara, karena sudah nggak ada bait suci. Orang Yahudi hari ini kalau Anda lihat ke sinagog nggak ada ritualnya, saudara. Tidak ada ritualnya. Sama seperti orang pergi ke gereja, ya, gereja Katolik itu masih rada ribet, masih ada ritualnya. Sama seperti orang pergi ke GKI lah, Anda pergi ya. Karena Anda pergi ke sinagog itu liturginya namanya ya sedernya itu sama persis dengan kalau Anda pergi ke GKI atau pergi ke gereja evangelikal, saudara ya. Walaupun ada beberapa sinagog yang pakai musik komplit ya, pakai band ya, ada, saudara, lengkap seperti gereja Pentakosta Karismatik ada. Tapi intinya yang saya mau sampaikan ya, bahwa baik orang Yahudi dengan orang Kristen itu kita punya cara yang sama, kita punya teologi yang sama, inti dari teologi yang sama, kita punya cara hidup yang sama, saudara. Yang berbeda cuma orang Yahudi ada makanan kosher tidak kosher. Sebenarnya orang Kristen juga ada kosher tidak kosher, saudara, tetapi bukan seperti orang Yahudi itu. Artinya kosher nggak kosher bagi kita adalah ya, saudara, ketika itu menjadi batu sandungan, jangan kita makan. Intinya begitu ya. Kalau itu jadi batu sandungan, ya jangan usah kita makan. Supaya kita, setiap yang kita lakukan itu jangan menjadi keributan, nggak usah sok-sokan, saudara ya. Nah, tetapi anyway, karena kita orang ini sudah menjadi mayoritas, maka sudah nggak perlu lagi kosher yang seperti itu. Karena dulu Kristen itu minoritas, zamannya Yesus, zamannya para rasul. Makanya supaya jangan batu sandungan, sebaiknya ya kita samain cara makan kita dengan orang Yahudi. Intinya begitu ya, saudara ya. Nah, dalam Kisah Rasul 15, Kisah Rasul 21, ya, dalam Roma 14 mungkin dijelaskan lagi dengan jelas ya oleh Rasul Paulus dan oleh para rasul. Ya. Nah, sebentar. Jadi, saudara, apa yang mau kita pahami dari bait suci yang terakhir? Bait suci yang pertama masih ada ritual karena orang belum mengerti bagaimana memperlakukan orang-orang yang kurang beruntung ini dengan layak. Di bait suci yang kedua, yang terakhir, orang semua sudah ngerti, saudara. Dua saksi Allah ini, ya, mereka sudah tidak ada pakai ritual lagi. Baik orang Yahudi maupun orang Kristen. Hari ini nggak ada ritual, sudah saya ceritain ya. Baik di sinagog maupun di gereja sudah nggak ada ritual yang amat sangat seperti zaman ada bait suci. Memang bait suci itu sengaja diruntuhkan, ya, supaya orang jangan terikat dengan hal-hal yang fisik, tetapi melakukan apa yang menjadi esensial dari pengajaran iman kita, saudara. Ya, dan kemudian bait yang terakhir ini yang menjadi berkat bagi seluruh dunia. Ya, bait suci yang terakhir inilah di mana orang melihat dengan nyata aktivitas dari bait Allah, yaitu kita. Makanya komunitas ini selalu saya pamerkan, ya, supaya orang melihat, oh, ini loh cara hidup orang Kristen. Ya, kita pamerkan supaya orang melihat, hendaklah perbuatan baikmu diketahui oleh banyak orang, kata Tuhan Yesus. Ya, pelita itu jangan taruh di bawah gantang, tapi taruh di atas lemari. Kalau perlu taruh di atas bukit, biar semua orang bisa melihat terang itu. Ya, supaya orang bisa melihat, bukan dengan maksud pamer, saudara. Ya, ada orang nuduh saya pamer, bukan, tapi saya lagi ngajarin. Ini loh yang sebenarnya harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, bait suci yang terakhir ini akan diberi kuasa, saudara.
diberi kuasa yang dahsyat, ya, bagaimana mengalahkan musuhnya, bukan dengan perang, dengan pistol, dengan pedang, tapi mengalahkan dengan apa, saudara? Dengan firman Tuhan dan perkataan dari mulutnya, saudara, yang penuh kuasa. Kalau ini sudah dilakukan, diakonia dan saling mengasihi sudah dilakukan, maka perkataannya akan penuh kuasa. Anda ngamatin nggak semua nubuatan di komunitas ini nggak pernah meleset? Karena kita melakukannya menjadi bagiannya kita. Makanya semua nubuatan di komunitas ini nggak pernah meleset. Ya, dan bahkan kalau Anda percaya, ya, apapun sakitmu sembuh, saudara. Apapun sakitmu sembuh. Lakukan bagian kita dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Anda semua mau kaya, mau miskin, Anda terima bantuan. Makanya saya selalu bilang bolak-balik, Anda yang terima beras, kopi, minyak, terus masih ada 2 kali, masih utuh yang kemarin. Kasihkan sama orang lain. Kasihkan, saudara, jangan kamu simpan. Karena bulan depan kamu dapat lagi. Kasihkan ke orang yang lebih membutuhkan. Hati-hati, jangan kamu jual. Nggak boleh loh kamu jual, saudara. Hati-hati. Berdosa kamu nanti. Para penerima bantuan, kalau kamu ada barang yang sisa bagus di rumahmu, bagikan kepada orang yang membutuhkan, yang lebih butuh dari kamu, saudara. Nggak boleh kamu jual. Nanti kamu, maaf ya, saudara ya, nanti kamu terkutuk, saudara. Kamu menerimanya cuma-cuma. Berikan itu kepada sesamamu, berbagilah. Kalau kita semua sudah melakukan itu, saudara, maka akan ada mukjizat dari yang paling bawah ekonominya sampai yang paling makmur ekonominya, semua akan mengalami mukjizat. Yang namanya kesembuhan itu bukan menjadi barang aneh lagi di tengah kita. Karena ada kuasa korporat, doa yang sepakat. Setuju Tuhan, ini komunis jadi berkat. Setuju Tuhan. Sembuh, saudara, sakitmu, saudara. Itulah Jehovah Rabb, itulah kuasa yang keluar dari mulut 2 saksi Allah ini, saudara, ya, yang menurunkan api dari langit, ya, yang orang musuh-musuh menyerang, saudara. Hari ini orang yang lempar tulah ke saya balik semua, saudara. Hati-hati, saudara. Kamu lempar kutu ke saya, apa yang kamu sampaikan kepada saya akan terjadi pada kamu. Kalau kamu ucapkan berkat buat saya, kamu akan terima berkat yang sama dengan yang kamu ucapkan kepada saya. Serius, saudara, sih nggak main-main. Saya sudah, ya, kita berapa kali, ya, waduh, ajaib Tuhan itu kuasa, saudara. Anda juga melewat sama, jangan khawatir, masuklah dalam komunitas, Anda bertekunlah di dalam firman Tuhan, lakukan. Kuasa itu nanti besar. Anda jangan berantem masalah uang. Kamu buat apa uang? Buat apa, saudara? Kan kamu sudah dicukupin. Ada kerja kalau mau lebih. Kerja lebih lama. Saudara, kami lagi mau bikin komunitas, ya. Kita lagi berpikir, ya. Kita kan sebulan operasional untuk yayasan di Eropa ini kan sebulan 750 euro. Ya, kurang lebih sampai 750, ya. 750 euro operasional nih sampai. Terus kita berpikir, kita mau mendingan kita sewakan sebuah gedung supaya kita punya rumah doa, tempat berkumpul maksudnya, ya. Di situ nanti kita bisa aktivitas, misalnya nih kita bisa kasih makan orang-orang di sini kan banyak yang imigran yang ilegal kan, nah, kita bisa kasih makan enak mereka, ya, seminggu sekali misalnya kan, kumpulin berapa nih kita kasih makan, misalnya begitu, ya. Misalnya begitu. Kita lagi mikir, nanti kita tadi udah survei tempatnya di sebuah kota namanya Zutphen di tengah Belanda itu, ya. Kebetulan dekat rumah kami, ya. Jadi kita akan bikin bikin tempat itu menjadi markas untuk gerakan kita seluruh dunia, ya. Nah, terus yang paling penting dari tempat itu adalah tempat itu bisa diakses karena di sebelahnya stasiun persis. Jadi dari mana-mana orang cuma turun di stasiun udah langsung jalan, nggak nyampe 5 menit. Ini cuma 2 menit sudah dari stasiun, 2 atau 3 menit, dekat sekali, ya, kelihatan stasiun itu kelihatan. Nah, jadi orang bisa jalan, tempat itu bisa menjadi berkat, ya. Tempat itu bisa menjadi pusat kegiatan orang-orang percaya di sana, bisa untuk berbagi makanan, bisa untuk, aku capek, bingung mau kemana, ya, duduk dulu di situ. Ada kopi gratis, ada apa segala macam misalnya, ya, saudara, ya. Boleh ngasih persembahan kasih dan seterusnya, bisa kasih persembahan kasih,
Ya, ada makanan yang berbayar, ada makanan yang gratis. Ya, misalnya seperti itu ya, saudara ya. Nah, kita kan bikin seperti tempat-tempat seperti itu ya. Kita sedang bikin format yang saya belum tahu atau berbayar semua. Tapi kalau ada orang yang punya uang boleh gratis, atau kita gratiskan orang boleh membayar. Atau itu kan beda perspektif kan. Digratiskan semua. Kalau mau kasih persembahan kasih boleh, atau semua suruh bayar. Tapi kalau kamu nggak punya uang kamu boleh tidak bayar. Nah, antara itu tuh beda ya. Nah, seperti itu. Nah, atau digratiskan sama sekalian. Wah, itu nanti bisa bengkak operasional, tapi kita belum tahu. Nah, kita sedang berdoa sama Tuhan. Apa maksudnya, saudara? Supaya semua orang datang ke sana bisa didoakan. Supaya dari kebetulan ini daerahnya ini pusat kotanya, pusat Belanda itu tengah-tengahnya persis itu ada di kota itu, saudara. Kebetulan ya, kebetulan sekali ya, pusatnya tengah-tengahnya ada di situ. Nah, kita sedang berdoa supaya Tuhan kasih jalan, kasih mujizat. Setiap hari ada orang bisa kita doakan, imigran. Dulu kan saya banyak pelayanan imigran ya, dan kita bingung mau nampungnya di mana. Nah, disitulah tempat untuk nampung nanti. Doakan saja, saudara. Itulah namanya ibadah. Itu ibadah kita, saudara. Nah, perlunya orang-orang seperti saya yang full time, ya. Nah, gunanya ada orang full time buat ngurusin supaya profesional. Yang lain boleh terlibat. Tetapi harus ada yang full time yang ngurusin secara profesional. Yang lain yang terlibat untuk supaya bisa ikut, ada yang besuk. Itulah pelayanan, saudara. Itulah fungsi dari bait Allah yang punya kuasa. Waktu besuk, apa yang doain, Pak Jansen doain, ada kuasa. Ya kan? Itu harus dimulai dari itu tadi, diakonia. Jangan kamu sepelekan. Ya, haleluya. Kiranya bait suci yang terakhir itu ada dan saya beserta dengan orang Yahudi, kita akan diberi kuasa. Ya, harus ada rema dulu, ada kekudusan dalam hidup kita. Jangan main-main, saudara. Jangan main-main. Ya, berkat itu sudah lebih cukup yang Anda terima. Siapapun Anda yang ada dalam komunitas ini, kalau sudah lebih dari 2 bulan, 3 bulan, pasti berkat itu lebih dari cukup. Kalau perlu, saudara, kerja, tambahin jam kerjanya. Ya, kalau kamu masih merasa kamu masih miskin, kamu tambah jam kerjanya. Ya, saya saja kerja sehari sampai, ya saudara, sampai overtime. Nah, anak aja ini lagi ngurusin ya, kita lagi ini kalau kerja ini kita semua cancel semua, kita ngurusin dapur, saudara, ngurusin tempat perkumpulan kita ini yang ini ya, Hagio Center ya, kita akan bikin Hagio Center. Kita akan bikin Hagio Center, saudara, supaya orang-orang bisa kumpul di sana, bisa makan, semua bisa diberkati di sana. Anak pasti akan sibuk sekali. Kita aja kerja. Lah kamu kalau masih sehat, nggak kerja kelewatan, loh, kamu cuma bisa berantem. Saudara, kalau kamu kurang kerja, saudara, jangan diem di rumah. Ya, Anda semua, kalau kamu kerjanya belum 8 jam, kalau kamu usianya di bawah 60 tahun, di bawah 60 tahun, kamu kerjanya harus 8 jam sehari minimum, saudara. Kalau usiamu di bawah 60 tahun, kamu harus kerja 8 jam sehari minimum. Kalau kamu tidak kerja, kamu cuma nganggur di rumah, dosa kamu, saudara. Beneran, saudara, berdosa. Akhirnya yang dosa toh nganggur, kamu sehat, makan terus, dosa kamu, saudara. Penyakit tentok, jangan percaya saya. Ya, Tuhan Yesus memberkati bait suci yang terakhir, yaitu Anda dan saya. Amin.